Bismillah, kita mulai kajian kita malam hari ini. Temanya muhasabah atau introspeksi diri. Ini teman-teman mungkin sering juga menggunakan istilah-istilah yang senada. Kadang-kadang menggunakan istilah refleksi. Introspeksi ini juga sebenarnya sejenis refleksi. Hanya saja refleksi ke dalam. Refleksi itu berpikir mendalam tentang sesuatu. Hanya saja ketika refleksi itu tentang diri kita yang bagian dalam, itu namanya introspeksi. Nanti ada filosof yang pakai istilah retrospeksi. Kalau retrospeksi itu fokusnya ke masa lalu. Jadi berpikir tentang apa yang sudah terjadi kemarin. Yang sebelumnya itu namanya retrospeksi. Jadi kalau ke dalam namanya introspeksi tentang diri kita sendiri. Kalau tentang yang sudah terjadi namanya retrospeksi. Kadang-kadang juga pakai istilah kontemplasi. Kalau kontemplasi ini pemahamannya adalah berpikir mendalam dan utuh, luas, lengkap. Semua dimensinya dijelajahi. Ini biasanya orang menyebutnya kontemplasi. Baik, itu untuk istilah-istilah ya, biar kita kritis dalam menggunakannya. Kalau refleksi biasanya fokus pada satu objek. Kalau objek itu ke dalam namanya introspeksi. Baik, kita lanjutkan. Saya awali dari sebuah jargon yang populer sekali di dunia filsafat, yaitu know thyself atau gnosis auton. Itu tulisan Yunaninya seperti itu. Artinya, kenalilah dirimu. Teman-teman yang fokus ke Islamic Studies mesti ngerti man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi know thyself itu kenali dirimu, karena kuncinya hidup kita adalah identifikasi kita, pengenalan kita tentang siapa aku. Jadi orang yang tidak kenal dirinya, dia susah untuk bertindak, dia susah untuk bahagia, dia susah untuk mengekspresikan diri, mengaktualkan diri. Wong dia nggak ngerti siapa aku. Jadi mengapa kita harus muhasabah? Muhasabah itu upaya kita untuk kembali mengenali diri kita. Jangan-jangan kemarin-kemarin setahun ini kita mengalami banyak sekali masalah yang macam-macam. Jangan-jangan kita kehilangan diri kita. Kalau bahasa filsafat sering disebut kehilangan identitas. Seolah-olah bukan aku yang kemarin-kemarin itu. Kita diserbu corona sejak bulan April. Nah itu kita seperti orang panik, melakukan banyak hal, mempaniki banyak hal. Nah itu mungkin di tengah-tengah sela-sela kegelisahan, kegalauan, kepanikan kita itu ada beberapa bagian yang kita kehilangan jati diri. Seolah-olah kita ini bukan kita yang biasanya. Kita lupa kalau kita itu ya manusia. Yang manusia itu sangat wajar kalau kadang ya sakit, kadang ya sehat. Ada banyak ujian yang macam-macam. Ada banyak cobaan dari Allah yang macam-macam. Kita juga punya Allah dan lain sebagainya. Ini kan sering membuat kita lupa. Maka momen akhir tahun ini semoga bisa jadi bahan kita untuk muhasabah. Oke, yo malam hari ini saya tidak akan ngomong detail isinya muhasabah apa. Saya hanya nanti saya arah-arahkan saja, saya beri kerangka-kerangka, mungkin
bermanfaat untuk teman-teman menjalani muhasabah, karena yang tahu siapa dirimu ya kalian sendiri. Jadi akan lebih indah kalau muhasabah ini teman-teman melakukannya sendiri. Mungkin besok malam sendirian, nyari momen yang hening, lakukan dengan jernih, nilailah dirimu sendiri. Mungkin kemarin-kemarin kita ini sangat capek, sibuk menilai orang lain. Ayo kita sisihkan waktu barang sebentar untuk menilai diri kita sendiri. Ya meskipun sebenarnya muhasabah ini tidak harus nunggu tahun baru atau nunggu momen apa, anytime, setiap waktu kalau teman-teman memang berkeinginan untuk muhasabah bisa dilakukan. Silahkan nyari momen sendiri, misalnya tidak setuju, Pak, malam tahun baru itu kan bukan malam kita, Pak, itu malamnya kelompok sana, bukan. Ya monggo lah kalau punya pendapat seperti itu, tapi tetap harus punya momen tersendiri untuk muhasabah, menilai diri kita. Karena kalau kita tidak menghitung diri kita, tidak muhasabahi diri kita, khawatirnya kita ini sebenarnya banyak kelirunya tapi merasa benar terus. Sebenarnya sudah keluar jalur tapi merasa masih on the right track. Nah, jadi inilah pertimbangan saya mengapa sebenarnya dulu sudah bolak-balik saya sampaikan tentang muhasabah. Malam ini saya angkat lagi untuk sekedar mereview beberapa materi kita. Siapa tahu akhir tahun ini ada gunanya untuk teman-teman bermuhasabah. Baik, jadi patokannya itu ya, kalau dari filsafat know thyself, ini sebenarnya maksim atau kalimat quotes yang disampaikan pertama kali oleh filosof pertama, yaitu Thales. Tapi kata-kata ini juga dipakai oleh Socrates. Kemudian dipakai juga oleh muridnya Plato. Pythagoras juga memakai ini, Heraklitus memakai ini. Ada lagi filosof yang saya ingat pakai kalimat ini, Solon. Solon ini tokoh yang menjadi founding father-nya demokrasi di Athena. Karena memang kalimat ini khas Yunani kuno. Baik, ini untuk memancing kita saja. Nah, kalau ini dulu saya sampaikan pada sesi muhasabah ketika kita membahas Imam Hasan Al-Basri. Jadi ini kalimat-kalimat dari Imam Hasan Al-Basri. Silahkan teman-teman nanti direview lagi. Dulu kita 1 bulan membahas tentang muhasabah. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri, seseorang tidak akan dapat predikat takwa sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya sendiri lebih ketat dibandingkan seorang teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Jadi ini agak berat ini. Menurut Imam Hasan Al-Basri justru ini hubungannya dengan ketakwaan. Berarti di antara cirinya orang yang bertakwa adalah dia mampu dan mau melakukan muhasabah. Lebih ketat daripada ketika dia menilai temannya. Kita ini kan canggih kalau menilai teman. Kita ini luar biasa kalau mengomentari orang lain itu. Kalau tidak percaya, yo silahkan cek medsos-medsos kita itu. Itu kan perlombaan komentar, perlombaan menilai orang lain secara luar biasa. Padahal Imam Hasan Al-Basri dibalik oleh beliau, justru kalau kita lebih ketat memuhasabahi diri sendiri, menunjukkan derajat atau level ketakwaan kita. Yo meskipun kalau kita sedang menilai diri kita sendiri, tidak harus diposting di medsos. Atau kalau mau diposting di medsos, ya dibikin privat saja. Oke, nah yang kedua, ini saya untuk mengantarkan
kita dulu, biar situasi batinnya nyambung dengan muhasabah. Seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasehati dirinya dan selalu menghisap dirinya. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini untuk memageri muhasabah tadi ya, bahwa kita ini sering melakukan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak urgent dalam kehidupan kita. Hati-hati, jangan-jangan itu isyarat bahwa Allah mulai menjauh dari kita, Allah mulai berpaling dari kita. Maka perlu kita sering muhasabah untuk ngitung-ngitung, yang saya lakukan ini manfaat apa enggak, penting apa enggak. Baik, ini pengantar dari Imam Hasan Al-Basri tentang pentingnya muhasabah. Semoga teman-teman masih ingat ketika dulu kita banyak membahas tentang para sufi, termasuk yang membahas muhasabah.